Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang sumber kalor pada perpindahan panas. Adapun dari anggota pada kelompok kami ada saya sendiri Arul Ardiansyah, ada Maria Oktavianto dan ada Wasi Hadiatullah. Kemudian langsung ke materi. Jadi pengertian perpindahan panas. Perpindahan panas adalah ilmu yang mempelajari tentang perpindahan panas di antara material benda. Perpindahan panas terjadi karena adanya perbedaan suhu. Panas akan mengalir dari tempat yang suhu tinggi ke tempat yang suhunya yang lebih rendah. Perpindahan panas sangat banyak dijumpai dalam industri seperti pemanfaatan panas yang terbawa hasil akhir ataupun hasil antara untuk memanaskan umpan yang akan masuk ke reaktor dalam sebuah alat penukar panas. Perpindahan dari sebuah pipa uap ke udara, pembuangan panas pada sebuah pembangkit tenaga. Kemudian proses perpindahan panas, beda temperatur rata-rata, koefisien, perpindahan panas menyeluruh, keefektifan penukar kalor, faktor pengotoran, jenis-jenis penukar kalor, rancang bangun penukar kalor. Penukar panas adalah suatu alat yang menghasilkan perpindahan panas dari suatu fluida ke fluida lainnya. Jenis penukar panas tersederhana ialah sebuah wadah di mana fluida yang dingin dicampur secara langsung. Kemudian ada pun jenis-jenis penukar panas, tipe penukar panas, cangkang, dan pipa yang paling sederhana. Alat ini terdiri dari sebuah pipa yang terletak konsentrik, sesumbu, di dalam pipa lainnya yang merupakan cangkang untuk susunan ini. Salah satu fluidanya mengalir melalui pipa di dalamnya. Fluida lainnya mengalir melalui cincin anulus yang terbentuk di antara pipa dan pipa luar. Karena kedua aliran fluida melintasi penukar panas hanya sekali, maka susunan ini disebut 45 penukar panas satu lintasan, single pass, lintasan tunggal. Jika kedua fluida itu mengalir dalam arah yang sama, maka penukar panas ini bertipe aliran searah, parallel flow, aliran sejajar. Jika fluida-fluida tersebut mengalir dalam arah yang berlawanan, maka penukar panas ini bertipe aliran lawan, counterflow. Pada umumnya, beda suhu antara fluida yang panas dan yang dingin tidak konstan sepanjang pipa. Dan laju aliran panasnya akan berbeda-beda dari penampang ke penampang. Maka dari itu guna menentukan laju aliran panas, kita harus mempergunakan suatu beda suhu rata-rata yang sesuai. Kemudian ini adalah gambar diagram alat penukar panas dari aliran lawan arah. Bila kedua fluida yang mengalir sepanjang permukaan perpindahan panas bergerak dalam arah saling tegak lurus, maka penukar panasnya bertipe aliran lintang. Kemudian pada beda suhu rata-rata akan dijelaskan oleh Mario. Baik, materi selanjutnya yaitu beda suhu rata-rata. Suhu fluida di dalam penukaran panas pada umumnya tidak konstan, tetapi berbeda dari satu titik ke titik lainnya pada waktu panas mengalir dari fluida panas ke yang lebih dingin. Maka dari itu, untuk tahanan termal yang konstan pun, laju aliran panas akan berbeda-beda sepanjang lintasan penukar yang panas dan yang dingin pada penampang tertentu. Berikut ini ada dua gambar, yaitu yang pertama pada sebelah kiri ini merupakan gambar distribusi suhu dalam penukaran panas aliran searah lintas tunggal. Dan yang sebelahnya yaitu gambar distribusi suhu dalam penukar panas aliran lawan tunggal. Baik, selanjutnya untuk menentukan laju perpindahan panas dalam semua kasus tersebut di atas, persamaannya yaitu dQ sama dengan U dikali dA dikali delta T. Yang dinamakan beda suhu adalah keseluruhan rata-rata logaritmik atau logarithmic mean overall temperature difference atau disingkat LMTD
LMTD juga berlaku bila suhu salah satu fluida tersebut konstan. Delta Tm sama dengan delta T atau sama dengan delta TA atau dikurang delta TB dibagi IN buka kurung delta T alfa dikurang delta T beta. Selanjutnya, jika suatu penukar panas bukan jenis pipa ganda digunakan, perpindahan panas dihitung dengan menerapkan faktor koreksi terhadap LMTD untuk susunan pipa ganda aliran lawan arah dengan suhu fluida panas dan suhu fluida dingin yang sama. Bentuk persamaan perpindahan panas menjadi Q sama dengan U kali A dikali F delta Tm. Untuk keefektifan penukaran panas, yaitu untuk laju perpindahan panas yang tidak menyangkut suhu keluar yang manapun, kita menggunakan keefektifan penukaran panas atau heat exchanger effectiveness. Keefektifan penukar panas berdefinisi perbandingan laju perpindahan panas yang sebenarnya dalam penukar panas tertentu terhadap laju pertukaran panas maksimum yang mungkin. Dalam satuan tipe ini, jika tidak ada kerugian panas keluar, maka suhu keluar fluida yang lebih dingin sama dengan suhu masuk fluida yang panas, bila mana MC atau CPC lebih besar MH CPH. Bila MH CPH lebih besar MC CPC, maka suhu keluar fluida yang lebih panas sama dengan suhu masuk fluida yang lebih dingin. Dengan kata lain, keefektifan membandingkan laju perpindahan panas yang sebenarnya terhadap laju maksimum. Baik, selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya, yaitu Wasi Adiatullah. Bergantung pada kapasitas panas per jam yang mana lebih kecil efektif tersebut adalah bisa dilihat di bawah sini, di mana Semin ialah harga MH CPH atau MC CPC yang lebih kecil. Bila keefektifan penukar panas telah diketahui, maka laju perpindahan panas dapat ditentukan secara langsung dari persamaan Q sama dengan perbandingan kapasitas panas per jam Cmin atau C maksimal dan perbandingan konduktansi keseluruhan terhadap kapasitas panas yang lebih kecil UA atau Cmin, parameter yang disebut terakhir dinamakan jumlah satuan perpindahan panas, yaitu number of heat transfer unit atau NTU. Faktor pengotoran. Unjuk kerja penukar panas dalam kondisi pengoperasian, terutama dalam industri proses, seringkali tidak dapat diramalkan dari analisa termal saja. Selama dioperasikan dengan kebanyakan cairan dan beberapa Faktor pengotoran. Unjuk kerja penukar panas dalam kondisi pengoperasian, terutama dalam industri proses, seringkali tidak dapat diramalkan dari analisa termal saja. Selama dioperasikan dengan kebanyakan cairan dan beberapa gas,
terbentuk suatu lapisan kotoran pada permukaan perpindahan panas secara berangsur-angsur. Endapan ini dapat berupa karat, kerak ketel, gambus, kokas, atau berbagai endapan lainnya. Efeknya yang disebut pengotoran atau fouling adalah mempertinggi tahanan termal. Faktor pengotoran harus didapatkan dari percobaan, yaitu dengan menentukan U untuk kondisi bersih dan kondisi kotor untuk penukaran panas. Oleh karena itu, faktor pengotoran didefinisikan sebagai 4-7. Dan bisa dilihat tabel itu jenis fluida dan tahanan pengotoran. Air laut di bawah 125 F dan tahanan pengotorannya 0,005 dan sebagainya. Koefisien perpindahan panas itu menyeluruh. Koefisien perpindahan panas menyeluruh overall heat transfer koefisien, di mana perpindahan panas melalui bidang datar. Q sama dengan TA dikurang TB dibagi 1 H1A tambah delta X KA tambah 1 per H2A, sehingga koefisien perpindahan panas menyeluruh U didefinisikan oleh hubungan Q sama dengan U dikali A dikali delta T menyeluruh. Untuk penukar panas pipa ganda, perpindahan panas dinyatakan seperti gambar di bawah ini. Koefisien perpindahan panas menyeluruh dapat didasarkan atas luas dalam atau luas luar pipa. Dan rumusnya di bawah ini bisa dilihat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.